kalau ilmu perdukunan Ada sapu. Ada keresek. itu kita tidak bisa mengestimasi bahwa seseorang Lamun naik koyo mau belajar. pin suang ngaji heula ayeuna bagian pasal keempat Sip. ngarajina kana ilmu sihir. Sip. Percaya karena ayana ilmu sihir wajib syar'i dina Quran geus dicatet ilmu sihir dosa gede dipakena Randoman ikutan dong, boleh nggak? Oh boleh. Alhamdulillah boleh. Bagian pasal keempat tentang ilmu sihir. Ilmu sihir, wah bagus nih. Sekarang bait kedua. Langsung 2. Ilmu sihir dosa gede dipakena dipiboga komo lamun dipuhitna wujud ilmu sihir wenang cek akalna wenang Allah nyieun jeung henteu nyieun. Waalaikumsalam. Ada sapu. Gak ada. Ada keresek. Gak ada. Ah, ya udah saya pulang. Sini dulu. Ada apa? Ada kopi dulu. Kopi. Iya. Hei, kopi nih. Ada kopi nih. Seruput dulu boleh? Suruput. Seruput dulu. Iya. Mantap saudara Alvin. Banget. Banget. Saya datang ke sini itu kepikiran dengan adanya keviralan zaman sekarang yang dinamakan dengan perdukunan, Dukun santet. dukun-dukun santet. Wih. Tapi yang lebih aneh dukun-dukun itu digelawan dengan orang-orang yang pesulap. Aneh kan? Jadi Gak gak nyambung. Bukan gak ada. aneh, bukan aneh. Bukan dukun berkedok agam, bukan? Banyak. Oh banyak. Banyak. Jadi banyak sekarang yang ngaku-ngaku dukun berkedok agama. Wih, ngeri. Bener kan? Bener banget. Bener. Nah, jadi yang jadi permasalahan Kang Uji, Kang Randy, saya itu pusing dengan dukun-dukun zaman sekarang. Emangnya? Dia itu memang seperti ulama, habaib, tetapi kok sih menjadikan salah satu dukun itu menjadi profesi. Jadi apa ya namanya? Jadi kan udah tahu tuh bahwasanya dunia perdukunan itu seolah-olah menduakan Tuhan kita Allah. Sehingga ketika ada orang yang memang menduakan Allah, berarti kan itu musyrik. Musyrik banget. Musyrik. Nah, menjadi pertanyaan dalam hati saya yang paling dalam, Mana? Yang paling dalam. Jadi adakah referensi tentang dunia perdukunan? Mungkin ada dari Al-Quran ataupun dari kitab-kitab yang lain? Apakah ada? Masalah perdukunan ya, jangan dulu dibahas tentang Quran dan hadisnya. Namun sekilas dulu saja kita harus tahu dukun itu kayak gimana. Dukun adalah orang yang mempunyai kelebihan dalam segi supranatural. Jadi dukun itu profesi apa bukan? Iya, dukun itu profesi banget. Iya, profesi itu. Dijadikan mata pencaharian gitu. Iya, dijadikan mata pencaharian. Bahkan dukun itu bisa memahami tentang hal yang tidak kasat mata, yang dia tahu tapi kita tidak tahu. Seperti apa tuh? Seperti ya cinta kan, saya tahu cinta, pacar saya tahu, tapi kan Anda belum tahu pacar saya. Emang laku ya? Laku dong saya. Dan yang lebih parahnya, beliau itu ya orang tersebut bisa berbicara dengan arwah ataupun alam gaib. Nah itu dukun. Iya, itu dukun. Gemblangannya adalah secara global. Iya, secara global. Bahkan jelas di dalam Al-Qur'an surah ke-72 surah Al-Jin ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya beberapa orang laki-laki dari golongan manusia
itu meminta perlindungan kepada golongan laki-laki dari golongan jin. Sedangkan jin itu malah menyesatkan mereka semua. Itulah berdasarkan dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran. Al-Quran, iya. Tapi mohon maaf Kang Redi, bukan saya tidak yakin terhadap dalil Al-Quran. Iya. Saya kan sudah yakin bahwasanya meyakini bahwasanya yang dinamakan dengan perdukunan itu sudah menduakan Allah, musyrik. Tetapi saya ini ingin memahami lebih dalam, sedalam-dalamnya. Rasa cinta kayak. Seperti kan Rasa cinta ya. cinta. Sedalam-dalamnya tentang dukun itu kan tadi sudah di dalam Al-Quran. Iya, di dalam. Apakah di dalam kitab-kitab yang lain, kitab-kitab kuning, apakah ada apa atau tidak ada gitu? Ada di dalam kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro. Syamsul Ma'arif. Mungkin. Itu rujukan Ngeri, itu ngeri, orang-orang yang sedang pirang sekarang. Dia merujuknya sama kitab Bang Eta udah ya. Iya betul. Tukang-tukang sihir dan paranormal itu merujuk terhadap kitab Syamsul Ma'arif. Iya betul sih, Syamsul Ma'arif Al-Kubro namanya. Tapi itu masih ada Kang Redi. Masih ada sampai sekarang. Masih. Bahkan Masih diperjualbelikan. masih diperjualbelikan. Bisa dibeli Kang Alvin? Jangan dibeli, jangan dibeli. Jangan dibeli. Karena kitab yang sekarang itu kitabnya udah palsu. Kayak kitab Injil, kata kitab Taurat yang sekarang. Jadi udah diganti referensinya dengan orang-orang yang itu yang tak tahu bertanggung jawab lah. Iya. Bahkan di Malaysia, di Mesir, para ajengan itu udah mengharamkan bahwa kitab itu sesat. Sesat-sesatnya. Makanya itulah ada orang yang berkedok agama. Agama. Jangan mengeluarkan profesi-profesi dukun seperti itu ya. Iya. Jadi bukannya saya nggak mau mengeluarkan hadis dalam kitab tersebut, namun kan kitab tersebut itu sudah disesatkan. Paham sih paham. Tapi masih ada pertanyaan Kang Uji. Apa itu? Bagaimana hukumnya ketika ada orang yang memang melaksanakan dunia dalam perdukunan atau sihir atau yang lebih bahasa kerennya paranormal. Betul ya? Paranormal. Jadi kalau di desanya itu adalah perdukunan, kalau di kotanya Agak elit dikit ya. ada elit paranormal ya. Ngeri. Itu bagaimana hukumnya Kang? Jadi kalau ilmu perdukunan, kemudian ilmu paranormal, dan ada lagi magic chess atau pesulap itu kan dalam artian kalau dalam lingkup bahasa Al-Quran itu kan ilmu gaib. Yang pertama, jika kita mempercayai itu keharusan. Karena dari sebagian keimanan kita itu harus beriman terhadap alam gaib. Hudal lil muttaqin. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa itu diantaranya ialah orang-orang yang beriman terhadap sesuatu yang gaib. Ada tapi tidak nampak. Itu yang dinamakan dengan gaib. Seperti alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman terhadap ilmu gaib. Yang kedua, ketika ilmu dari sebagian ilmu gaib itu ada yang dinamakan dengan ilmu sihir. Ada istilah sahir. Sahir itu ilmu sahir ialah kalau dianalogikan, kalau diterjemahkan terhadap zaman sekarang ilmu sahir itu paranormal. Ada lagi kahin. Kahin itu adalah para dukun. Ada lagi araf. Araf itu orang-orang yang pintar yang dapat mengetahui sesuatu perkara. Kalau zaman sekarang kita di negara-negara kita banyak para paranormal yang mengetahui nasib seseorang itu dengan cara membaca kartunya. Kemudian ketika kita melakukan kesemuanya itu, maka itu termasuk dosa besar. Sebagaimana kutipan kalam wajengan dalam kitab Majmu'atul Aqidah. Ilmu sihir dosa gede dipakena dipiboga komo lamun dipuhitna. Coba bareng. Ilmu sihir dosa gede dipakena dipiboga komo lamun dipuhitna. Kamu telat dikit. Lanjut Kang Uji. Jadi poin yang ketiga, ketika kita mempercayai terhadap kesemuanya itu alias paranormal, dukun, kemudian magic chess, pesulap-pesulap, dalam artian kita mempercayai bahwasanya mereka dapat melakukan sesuatu dengan kudrotnya, dengan kemampuannya, maka itu dapat keyakinan kita dapat tergelincir alias kufur. Mengapa? Karena dalam akidah saya
yang diajarkan oleh guru-guru saya di pesantren ini bahwasanya anna jami al afali makhlukun lillah. Subhanallah. Itu jadi kesemuaan Ngeri. bentuk pekerjaan, baik itu pekerjaan ikhtirori ataupun itirori, itu semuanya diciptakan oleh Allah. Boleh kita percaya terhadap sahir, boleh kita percaya terhadap kain, boleh kita percaya terhadap arab, tetapi kita jangan meyakini bahwasanya pekerjaan yang dilakukan mereka ditimbulkan oleh kekuasaan mereka, tapi hanya sebatas kita mempercayai adanya ilmu-ilmu tersebut karena merupakan dari sebagian ilmu gaib. Iya, iya. Jadi ilmu gaib itu harus kita percayai ya Kang Uji. Iya. Tapi antara sekarang perdukunan dan penyihiran ya, Iya. sihir itu kan beda apa sama? Jadi dengan ilmu pesulap tuh kan banyak ada orang yang berkedok agama, Iya, iya, dia itu memegang dengan perdukunan, terus dibalas dengan orang yang pesulap. Itu bagaimana, sama apa tidak? Jadi ada kan pesulap, ada lagi perdukunan, ada lagi sihir. Ya. Kalau pesulap itu memang ada Trik-trik. ya bukan trik, Kecepatan tangan itu kan? kecepatan tangan yang paling tepat. Bahkan bisa lagi dibantu oleh para jin-jin. Jadi bisa disebut soulmate dia lah. Itu soulmate. pesulap. Tapi kalau sihir dan perdukunan memang itu meles. Jadi emang hasil dari kerjasama dia dan jin. Bahkan dari dulu sampai sekarang masyarakat yang masih mempercayai dukun, sihir, itu kalau kita ingin menyelesaikan masalah harus datang pada dukun. Harus datang pada dukun. Iya. Padahal bukan gitu yang benarnya. Kalau kita datang kepada dukun bukan malah menyelesaikan masalah, yang ada kita malah tambah sesat dalam akidah. Ngeri nggak? Ngeri banget itu. Jangan sampai kejombloan Anda dibawa ke dukun. Nah, Ngeri. ya. Terus ada ya segelintiran dalam siiran tadi dalam akidatul Majmu'atul Aqidah ya. Iya, Majmu'atul Dalam bait 1 itu bagaimana hukumnya bagi orang-orang yang mempercayai dalam ilmu sihir, Kang Lendi ya? Atau Kang Uji? Jadi kan seseorang yang mempercayai terhadap ilmu sihir itu merupakan kewajiban secara syariat. Ada kewajiban menurut akal, kemudian ada kewajiban menurut syariat. Artinya kewajiban tersebut ditopang oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kewajiban kita mempercayai tentang ilmu sihir, tentang adanya kahin, tentang adanya arab, itu merupakan kewajiban yang ditopang oleh nas-nas Al-Quran ataupun Al-Hadis. Oh, berarti yang menjadi syairnya itu Allah dan Rasul itu. Syari. Oh, syari bukan syair. Oh, saya salah benar. Syair mah ngasih. Iya, betul itu syair. Coba. Coba ulang lagi. Syairnya ada kan? Syairnya ada kan? Ada. Iya dong. Kita syairnya coba. Kita coba. Percaya karena ailana ilmu sihir wajib syar'i dina Quran geus kacatur. Geus kacatur. Geus salah. Tuh Geus dicatur. catur lain kacatur. Dicatur teh naon atuh bahasa Indonesia? Main catur. Sok salah. Paradu. Salah we dua kalinya. Dia nyebut salah, Sairena nyebut salah. Nah, jadi bahwasanya kita itu harus meyakini dalam ilmu gaib ya. Iya. Harus meyakini dalam ilmu gaib. Terus bahwasanya orang-orang yang melaksanakan perdukunan, sihir itu sudah menentang dengan yang namanya syariat ya. Syariat dalam artian dia itu sudah menduakan Allah. Terus ketika kita menduakan Allah berarti musyrik. Jadi musyrik itu apa? Musyrik itu adalah perkara yang musyrik itu adalah menduakan Allah. Namun syirik itu adalah perlakuannya. Oh, jadi dari sebagian sabul mubiqat, dosa yang dapat membinasakan kan diantaranya itu sihir dan syirik. Jadi di sihir ketika kita melakukannya berarti termasuk dosa besar, dan ketika kita meyakini berarti kita sudah musyrik. Kedua dosa yang besar langsung dilakukan oleh kita secara bersamaan ketika kita melakukan sihir. Jadi maan ya gitu, bareng-bareng kayak suami istri aja ya. Katanya mau nikah.
Masih lama, Ceng. Oh, masih lama. Sebab kenapa masih lama? Saya juga masih menanyakan tentang hal seperti ini. Oh, betul. Kalau saya sudah tahu, tapi kalau jomblo sudah punya. Udah punya. Punya. Tapi kalau saya sudah tahu dari ilmu ini mungkin sebentar lagi. Insya Allah. Tidak anak. Video anak. Kemarahan. Iya, itu juga naon juga. Sok tangan tuh. Dan juga naon ya teh. Iya. Sehat. Alhamdulillah. Jadi begini aja kan. Jadi saya itu memang tidak tahu dengan yang namanya dunia perdukunan. Yang namanya dunia perdukunan, sehingga saya daripada berangkat ke ahli dukun, kan saya itu pengen mengetahui ahli dukun ya. Iya. Tapi kalau saya berangkat ke ahli dukun, kan musyrik kan. Sholatnya tidak diterima 40 hari ya. Bahayanya kita datang ke dukun ya. Jadi saya datang saja ke ahli-ahli ilmu ya. Jadi mungkin adalah mungkin pencerahan dari pangersa tentang dunia perdukunan dan lain sebagainya. Ya insya Allah ya teh panginten henteu ari tiasa mah. Dan mudah-mudahan sakudak sakedikna tiasa masihan gambaran katanya. Perihal sihir, jadi sihir itu memang benar adanya. Dan itu kan sudah ternas dalam Al-Quran. Bagaimana ketika malaikat Harut Marut itu diturunkan di Babilonia, ada berarti sihir itu kan. Ada. Bahkan zaman dulu itu jin itu bisa noong ke lauhil mahfud gitu. Jadi melihat itu kan. Iya, zaman dulu. Jago. Tetapi setelah bukan penciptaan ya bahasanya, istilahnya Nabi Muhammad diutus, maka jin ini tidak bisa tembus ke lauhil mahfud. Makanya kalau sekarang ada dukun yang bilang bisa begini, bisa meramal, bisa anu itu bohong. Bohong, yakin bohongnya. Kenapa? Karena ada kan dalam nas Al-Quran surah Toha ayat 52. Qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadillu wala yansa. Yang mengetahui tentang hal gaib itu adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau zaman sekarang ada dukun yang bilang seperti itu, contoh bisa anu, maka itu sudah dipastikan bohong. Karena tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk ukuran zaman sekarang. Kalau zaman dulu memang ketika dukun bersekongkol dengan jin, zaman dulu jin itu bisa noong kalau ilmu mahfud. Sekarang tidak bisa, sudah dikunci, itu pakem gitu. Jadi kalau ada dukun yang bilang bisa ini, maka itu sudah dipastikan bohong. Dan kita tidak boleh mendatangi dukun, itu bahaya itu. Kalau kita mendatangi dukun, berarti sholat kita tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Lalu tadi ada yang bertanya itu bagaimana dengan ahli hikmah gitu ya. Ini sebenarnya dukun sama ahli hikmah ini beda-beda tipis. 11-12. Tapi ada juga ahli hikmah yang benar-benar ahli hikmah. Artinya hatinya sudah suluh kepada Allah, sudah makrifat, maka oleh Allah itu diberikan karomah, diberikan kasyaf. Ada sebagian ahli hikmah yang memang benar-benar suluh. Lalu bagaimana cara kita membedakan antara dukun dengan ahli hikmah? Oh, gampang. Dengan uang. Jadi kalau ada ahli hikmah yang bicara masalah uang, ditarik, contoh kamu bisa contoh mau jadiku, bakal jadiku asal duit lamaran 10 juta contoh seperti itu. Atau pengobatan alternatif tapi syaratnya ketika pemeriksaan 2 juta, masuk ke tahap selanjutnya doa, contoh diberikan air doa 2 juta, contoh seperti itu. Oh, itu sudah pasti dukun. Karena sama yang seperti tadi Kang Randy sampaikan, dukun itu profesi ya. Jadi kalau sudah berkaitan dengan uang, berarti apa? Bohong. Itu dukun. Udah hikmah. Nah, terus bagi kita yang manhajnya manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tauhidnya benar-benar, tugas kita adalah kita tetap mempercayai hal gaib, tapi kita jangan sampai terjerumus
hati kita berkeyakinan bahwa para dukun ini, para santet-santet ini memberikan tapak atau bahasa Sunda nama tapaknya efek gitu. Jadi bisa ditarik kesimpulan antara dukun dan ahli hikmah beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Karena apa? Karena ada dukun yang memang dukun, ada dukun yang berkedok agama, ada juga. Nah, itu bagaimana cara membedakannya? Ada dukun, ada hikmah, kesimpulannya dibedakannya dengan uang. Pokoknya nu geus berurusan dengan duit eta mah dukun bae. Ekspert ajengan rek jiga kumaha rek dijubar jenggotan kan kudu sumain jenggot rambut igel. Lamun geus bicara masalah duit berarti dukun. Da ari anu ahli hikmah, ahli bener-bener suluk mah geus lillahi taala eta mah ibadah bae. Tidak dijadikan konten ya. Iya, tidak dijadikan konten. Berarti faktor finansial. Faktor finansial bisa, juga faktor dakwah juga bisa. Itu kita tidak bisa menjustifikasi bahwa seseorang itu finansial atau seseorang itu sedang syiar. Tapi juga bisa dilihat dari konten-kontennya. Kita bisa menelusurinya, latar belakangnya juga seperti itu. Ya, itu sudah viral sekarang itu. Viral sekarang. Bahkan ada salah satu yang jadi dukun, gak tahu apa tetapi jadi dokter, Pak. Dokter dia itu bisa memindahkan penyakit karena domba. Masya Allah. Luar biasa sekali. Aneh. Berarti nanti kalau setiap penyakit dipindahkan sama domba nanti kurban gimana? Masa Kang Jaki yang harus kurban? Setuju saya. Jadi karena domba, jadi Iya. seperti kan penyiksaan terhadap hayawan gitu kan. Tidak boleh. Di pada intinya tauhid kita harus tetap satu, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan pengaruh ataupun tapak ataupun kehendak selain kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh percaya dengan hal gaib, tetapi kita tidak boleh percaya bahwa dukun itu memberikan efek, memberikan tapak. Walaupun ada santet, ada hal seperti itu mutlak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sekarang contoh kita mukim di tempat pedalaman? Kan contoh di pedalaman Kalimantan ada masih banyak sihir. Apakah santri harus mempelajari hal itu? Itu tergantung kebutuhan. Kalau misalkan dirasa kita mukimnya di tempat-tempat yang masih aman, tentram, bersahaja, berarti ya cukuplah kita mengajarkan alif bata saja. Tetapi kalau misalkan contoh kita mukimnya di pedalaman sihir ataupun santet, berarti kita harus berguru kepada guru ahli hikmah yang benar-benar ahli, bukan istilahnya teh dukun berkedok agama. Karena ada juga ahli-ahli ulama yang suluk. Seperti zaman dahulu kan Syekh Subakir itu ketika pertama datang ke Indonesia ini, beliau dakwahnya luar biasa. Dihadapkan dengan santet, dihadapkan dengan dedemit, dihadapkan dengan dukun-dukun lokal yang sangat luar biasa Syekh Subakir ini. Lalu beliau datang membawa kitab Al-Asrar, dikenalkan dengan berkenalan dengan apa? Raja Doho Kediri itu. Nah, luar biasa kan itu. Penyebarannya alhamdulillah. Wali Songo datang ke sini, alhamdulillah. Kepercayaan Hindu sihir-sihir bisa dihilangkan. Jadi itu tergantung kebutuhan, tapi yang paling penting bagaimana hati ini tidak mempunyai kecenderungan terhadap ilmu itu. Jadi tetap tauhid yang memberikan tapak itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih bagus kita murni. Maksudnya jiwa kita raga murni, diri ini murni, diserahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Leres manawi Kang. Leres pisan kan. Ini lengkap lancar luar biasa. 5 kali ke langit. 5 kali ke langit. Jadinya ada dengkotna eta tah. Dengkotna bangsanya Masya Allah. Lumayan. Jadi itu oleh-oleh sasajen ada ya. saja dia. Dicanakan. Jauh. Muhun. Di imang ngobrol-ngobrol ringan pada intinya geus penting mah ieu tah. Lain-lain susu lain. Ieu hate. Jadi urang tetap kudu mantang ka Allah, urang ulah fanatik, urang ulah ngarasa bener, urang ulah ngarasa luhur. Ulah sampai memponis wah
eta mah contoh nga YouTube teh konten finansial. Da aya sebagian kiai anu wonten dina YouTube teh kanggo siar. Aya nu memang leres-leres bersanad ilmuna teh. Maksud bersanad teh ngaguru ka ahli hikmah nu memang bener-bener eta ahli hikmah teh suluk ka Gusti Allah henteu kacampuran ku hubud dunya. Tentu Aya mursidna teh tentu. Ngan kahade lamun eta kan eta kitab Samsul Ma'arif eta teh kan aya sebagian nu ngaharamkeun, aya sebagian nu ngamenangkeun. Eta lamun mempelajari kitab eta tanpa mursyid, tanpa guru anu aya sanadna nepi ka musannifna, nepi ka luhurna beureun gitunya, eta teh sok jadi garelo. Da jerona sihir wungkul. Sedengkeun dina wipik dina setiap hurufna teh eta teh aya khodaman. Lamun urang tanpa mursyid, maka engke nu kaluarna teh hodamna teh hodam bumi. Saha anu hodam bumi? Hodam bumi teh syayatin, setan. Maka kita lamun geus mempelajari eta tanpa guru dalam artian otodidak karena ibadah senggah. Maca Quran senggah. Pokona mah kana hate teh rupak bae gitunya. Tapi lamun aya mursidna cenah hoyong mempelajari eta kudu aya mursidna. Lamun aya hoyong mempelajari ilmu nu itu ilmu hikmah maksudna jang nambahan kan likulidain dawaun aya santet berarti kudu aya tambahna nya. Kudu aya mursidna bari urang tauhidna kudu geus kandel supaya henteu terjerumus kana musyrik. Da ayeuna mah pi musyrikeun teh aya wae leres. Tah eta kudu aya mursidna sehingga nu dongkapna ke hodam langit. Sahare hodam langit para malaikat. Eta urang lamun maca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad eta teh jara di malaikat eta teh langsung saur wali-wali Allah eta teh saur Abu Ya Uci almarhum urang maca sholawat jadi wali-wali Allah makana ulah ting ngawirid ulah ting naon tirakat ulah geus we maca sholawat mursidna geus puguh Rasulullah bari lamun urang geus kahatean sholawatna insyaallah ku Allah teh bakal dimudahkeun segala rupana moal teu rak santet ge insyaallah tah. Jadi ulah ting ngawirid ulah ting nu karari ulah nya arurang mah nya leres. Oh ngaji bae ngaji leres. Nah kitu panginten tah eta hapunten bilih teu kahartos hapunten da ieu mah ngobrol ringan we yang sasarana. Alhamdulillah tibra boboge ade sigana leres. Ngan peupeuje eta nu ngobrol cenah bisa mindahkeun penyakit kana domba bohong ka sida eta. Bohong. Lamun bener kumaha engke kurban domba beak beureun gabe geringnya. Moal ya jaki kudu dikurbankeun tapi geus pantes sih kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngopi heula ieu sasajen di lara pasar. Mana teh naon sajen. Itu panginten eta aduh hapunten nya. Mangga kilojang pilih bade ngopi di teraskeun aya sabatang Samsuna teh aya. Ya kalasan tadi nuju ngalangkung jiga rame kobong ira rajin pisannya. Alhamdulillah ternyata di pesantren Huda 2 mah rajin mutolaah. Alhamdulillah. Tadi ngalangkung eta teh dinya tah di kobong ya naon rame keur tos di WC ya. Tos di WC ameng gitu di kantin. Rame kobong ieu lebat horengna teh nuju aya basul masail. Masyaallah. Cara diajengan sadayana ya amin. Rajin ngate mipta Huda 2 mah ya amin. Kitu painten di kantun heula ya. Mangga teraskeun deui bilih anu teu kahartos mah kantun taroskeun deui kanu langkung-langkung ahlina. Tah ieu janggotna kan saya ari ilmu mah kumaha janggot cenah. Saeutik ge janggot teu itu kumaha janggot. Tapi kahade aya nu keur pira aya janggotna panjang eta geuning nepikeun naon eta ngobrolkeun geuning wa makhalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tina surah Anas kade ulah eta tah nya eta teh nu ka bener kitu nu ka caletot entah ulah ngagibah bisi dosa kalah ngagibah sok teraskeun nya oh hapuntenna samudaya kalopatan wilujeng ngopi deui hampura itu mau rokok mun mau rokok mah mangga gitu kita di Huda 2 mah dilarang mangga teras Assalamualaikum sarehat sing beuki barokah ya alhamdulillahirabbil alamin sa tuduh mah tuduh lah subhanakallahumma subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik payunnya dari kulum